kampung, dan ini tentunya di bisnis di kampung sama di kota pasti akan berbeda gitu. Ya. Dan salah satu yang pasti umum itu sering utang. Nah, ini kalau di Salat Ar-Razak sering diutang atau gimana manajemennya biar tidak diutang sama? Oke, kita mulai saja ya. Oke, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah pada malam hari ini teman-teman sekalian, kita kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya yang pada kesempatan malam ini kita akan berbincang santai bersama beliau, belajar dari kisahnya bagaimana menjalani kehidupan, karena tentunya setiap orang punya cerita masing-masing yang mungkin kita bisa pelajari, mungkin ada yang hal baik kita bisa contoh untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja ke tamu undangan kita. Kita sapa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillahirabbil alamin, baik. Alhamdulillah. Gimana di sana? Ya. Di Lombok. Alhamdulillah segalanya lancar lah. Oke. Kesehatan diberikan baik. Kemudian waktu luang, alhamdulillah hari ini kan kita bisa berbicara karena nikmat waktu luang mungkin ya. Alhamdulillah. Lagi musim apa di sana sekarang? Tidak jelas ini musimnya. Kadang hujan, tapi lebih banyak kemaraunya kan. Oh. Tapi sepertinya kalau jadwalnya mungkin jadwal musim hujan sekarang kan udah mulai akhir. Peralihan ya. Oktober ya. Oke, teman-teman sekalian, kayaknya untuk lebih afdolnya teman-teman kita persilakan pemateri kita pada malam hari ini, tamu kita untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Monggo, Bang. Oh ya, baiklah, ini nama channelnya apa namanya? Channel siapa? Yang ini? Iya. Oh, ini nanti dimaksud di YouTube Imran Rosadi. Oh ya, untuk para penonton setia ya channel Imron Rosyadi ya. Selamat malam, semoga senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat iman terutama ya. Semoga kita tetap istiqomah dalam jalannya, kemudian tetap istiqomah dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Mahsun. Saya kawannya Imron dulu waktu di Jogja ya, kenal di Jogja. Saya dulu pas pertama kali mengenal beliau itu, ini orang ini sangat luar biasa kan, sangat sederhana tapi wawasannya sangat luas sekali. Untuk saat-saat ini mungkin saya sedang sibuk di banyak hal, bukan cuma di satu hal ya. Mungkin kalau di momentum ini kita akan bicara terkait dengan bisnis, tapi selain bisnis saya juga masih sibuk di kuliah ya. Saya masih semester akhir soalnya, masih semester akhir atau semester 4. Di program studi S2 saya di UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Masya Allah. S2 ya, Bang? Ngikut-ngikut Bang Imron lah. Ya, siap. Sudah nikah atau gimana nih? Atau masih jomblo? Alhamdulillah Juni kemarin nih akad saya, Bang. Masya Allah. Masih pengantin muda lah. Pengantin baru sebutannya. Pengantin baru ya. Oke. Masya Allah. Terima kasih, Bang, sudah memperkenalkan dirinya. Jadi beliau biasanya dipanggil apa, Bang? Kalau orang tua biasanya manggil Cun gitu ya, Cun aja. Tapi biasanya orang-orang yang baru kenal itu biasanya manggil Mahsun, karena nggak ada nama yang lebih panjang lagi kan. Orang Lombok biasanya seperti itu, ngasih nama satu kata ya sudah. Orang-orang Lombok yang lahir terdahulu gitu. Kalau sekarang kan sudah namanya sudah mulai keren-keren kan. Ya. Oke. Kita langsung saja. Malam ini kita akan berbincang mengenai bisnis ya, dari pengalaman dari Bang Mahsun, bagaimana beliau membangun bisnis. Namun sebelumnya kita mau mendengarkan kisah dari perjuangannya sebelum masuk ke bisnis beliau. Selama ini
seperti apa begitu, dan apa yang kemudian membuat beliau tertarik untuk bisnis gitu. Monggo langsung saja kita persilahkan Bang Maxon. Oke ya. Eh, apa namanya, saya dulu kan S1, sebelum saya mulai cerita ya terkait dengan bagaimana kemudian saya bisa masuk atau terjun ke bisnis. Dulu S1 saya kan memang sudah jauh dari orang tua kan. Bukan hanya ketika S1, tapi sebelum S1 juga sebenarnya udah jauh kan. Udah merantau Bang. Orang tua kemudian ketika sebelum merantau itu orang tua sebenarnya sudah pergi ke luar negeri kan. Luar negeri bukan untuk santai, tapi sebagai TKI kalau sebetulnya ya, ke Malaysia, kemudian bekerja di sana, kemudian memberikan kita nafkah kan, agar kemudian cita-citanya itu yang kemudian apa namanya yang membuat saya harus berpikir lebih keras lagi kan. Masa ya kemudian kita harus mengikuti jejak mereka kan. Nah, berlanjut kemudian ketika saya S1, saya juga saat itu juga tetap jauh dari orang tua kan. Artinya orang tua kan karena memang penghasilannya terbatas, mau nggak mau kan kita harus bekerja lebih keras kan, berpikir lebih keras agar kemudian bagaimana meringankan beban orang tua kan, bagaimana kemudian tidak terlalu menjadi beban bagi mereka, sehingga mulai satu saya sudah banyak bisa disebut bisnis lah. Saya pernah kemudian jual beli HP kan. Hampir 24 jam itu. Bukan 24 jam ya. Artinya dalam sejam itu ya 10 menit lah. Artinya 10 menit selama 24 jam itu saya selalu cek ada grup itu ketika saya kemudian berbisnis jual beli HP, di jual beli barang bekas HP Jogja kalau nggak salah. Oh, itu waktu S1 Bang. Waktu S1. Saya selalu update kan ketika ada kemudian orang yang mau jual HP dan dia terburu-buru, biasanya itu mereka jualnya lebih murah kan. Saya mau memanfaatkan itu kan. Ya sudah, udah Bang. Saya kemudian berangkat COD, entah itu malam pagi, saya nggak kenal waktu kan. Ya karena memang itu bisnis saya di situ waktu itu. Ya sudah, alhamdulillah saya bisa meringankan beban orang tua dari situ. Kemudian saya berlanjut bahkan jual beli barang bekas kan, ada grup jual beli barang bekas online Jogja kalau nggak salah itu. Itu anggota grupnya sekarang itu sekitar 800.000 orang kan. Kalau dilihat itu kan sangat potensi atau peluang untuk berhasilnya kan lebih besar kan. Iya. Saya juga pernah di situ ya beli lemari kan, bahkan lemari itu kan besar-besar kan. Saya bawa pakai motor, saya bawa ke kos untuk di stok kan. Siapa tahu nanti ada yang mau cari kan. Iya. Saya beli TV, saya beli monitor, saya beli LCD, beli meja, segala macam lah peralatan kos. Karena memang permintaan peralatan kos di Jogja itu kan sangat besar kan. Saya memanfaatkan momentum itu. Alhamdulillah ya, dari situ saya juga bisa meringankan beban orang tua. Dan banyak lagi yang bisnis-bisnis lain yang kemudian saya geluti ketika S1 kan. Ya motifnya apa? Motifnya kemudian agar bagaimana tidak terlalu menjadi beban orang tua, karena memang biaya untuk sekolah di luar daerah kan, terutama biaya hidup kan, biaya kos. Mungkin kalau biaya kampus kan bisa tercover karena saya juga dapat bantuan dari kampus kan, meskipun itu jumlahnya tidak besar. Yang besar mungkin biaya hidup, biaya kos lah di situ kan. Saya yakin semua mahasiswa yang pernah merantau merasakan itu kan. Iya. Benar. Ini Bang, dulu pas di awal bisnis barang bekas tadi, itu modalnya dari mana Bang? Kalau boleh tahu. Iya, modalnya tidak banyak dulu Bang. Kita kan harus pandai-pandai mengatur uang namanya dulu ya. Kita kan dapat jatah dari orang tua itu sekali sebulan kan. Ya kalau seperti saya yang penghasilan orang tuanya terbatas kan, ya kalau nggak salah itu 600, 800, tergantung lah. Kadang sekali 2 minggu 300 kan. Ya tergantung penghasilan orang tua. Kalau ada ya alhamdulillah. Ya waktu itu kebetulan kayaknya saya dikasih uang buat bayar kampus, tapi dikasihnya lebih awal kan. Bagaimana kemudian uang ini bisa lebih produktif kan. Ya sudah, saya pakai buat beli HP waktu itu kan. Pernah juga buat beli barang-barang bekas.
Ya. Ya saya stok aja karena memang apalagi pas musim mahasiswa baru itu kan orang-orang sangat banyak sekali mencari itu. Soalnya selisih antara beli baru dengan beli bekas itu sangat jauh sekali. Ya. Ya, kalau saya beli biasanya orang udah mau lulus kan. Ya, Ya. saya mau lulus ini biasanya mereka posting kan saya mau jual ini. Nah, kalau sekarang mungkin di Jogja itu harganya barang bekas sudah mulai tinggi kan dulu orang ngasihnya maksudnya nggak terlalu tinggi kan. Kalau sekarang mungkin karena memang tahu tahu bagaimana cara menjual di sosial media kan semua orang tahu kan jadi begitu. Ya. Tidak serendah maksudnya tidak se gap antara harga beli dengan harga jual itu tidak setinggi dulu gitu. Nah, jadi itu teman-teman bagaimana kita bisa mendapatkan modal sebenarnya walaupun kita nggak punya modal, apapun yang kita miliki itu bisa kita manfaatkan gitu. Mulai dari misalnya kalau punya uang saku itu bisa kemudian bisa disisihkan untuk mendapatkan modal ya. Sebagaimana tadi dijelaskan kalau dari Bang Mahsun bagaimana beliau kemudian berani untuk mencoba menggunakan uangnya untuk bisnis gitu. Oke, Bang. Terus ini Bang, sekarang kan saya baca itu di searching ya di Facebook ya. Saya lihat ada bisnis salad Ar-Razak. Nah, itu gimana itu? Sekarang seperti apa monggo diceritakan. Ya. Jadi sebenarnya di Jogja dulu saya punya cita-cita kan karena saya pernah jadi driver Grab ya, pakai akun teman saya dulu. Driver Grab mungkin Bang Imron tahu mungkin saya nggak tahu. Driver Grab sehingga saya akan melihat banyak kemudian warung-warung makan yang kemudian bermitra dengan Grab Food ya kalau nggak salah Grab Food. Sehingga saya tahu mana kemudian yang laris atau yang disukai oleh masyarakat dan yang tidak kan. Kalau laris berarti saya sering pesan ke sana kan. Dan ada beberapa yang memang laris. Salah satunya adalah salad buah nyo namanya. Salad nyo di IG-nya salad nyo. Di Facebook-nya juga salad nyo. Dia IG sama Facebook-nya sangat terkelola sekali ini salad nyo ini. Kayaknya mereka juga bayar admin sendiri ini. Saya melihatnya sangat profesional. Nah, di situ kayak saya melihat satu salad buah yang ukuran 300 ml itu harganya 17.000 ya, 17-18.000. Apalagi kalau tambah topping kan, tambah varian rasa itu harganya lebih mahal lagi. Ya. Itu sangat kecil sekali Nah, dan itu jarang sekali orang membeli kan. Mereka membelinya bahkan yang ukuran large, ukuran yang besar, extra big extra big namanya. Ada yang super big. Yang artinya harganya yang 54.000, 57.000 itu satu kotak atau satu cupnya kan. Ya. Artinya kalau saya melihat itu antriannya sangat panjang kan. Dia pelayanannya sangat cepat tapi antriannya sangat panjang. Saking larisnya kan begitu ya. Mau beli. Saya bahkan ketika itu kan namanya ngetem kan. Saya lihat-lihat ini omsetnya ini bisa sampai belasan juta ini seharian. Saya mikir bagaimana saya bisa kemudian ikut bermitra dengannya dan artinya saya sebagai mungkin hitungannya sebagai reseller gitu ya. Saya mikirnya seperti itu karena memang ini cabangnya kalau nggak salah ada 4 kalau di Jogja ya. Oh, salad new itu tahu pertama kali di Jogja Bang? Ya adanya memang di Jogja. Itu tahun berapa Bang? 2000 kemarin sih kayaknya 2018 akhir atau 2019 lah. Oh iya. Sampai sekarang masih eksis saladnya. Saya lupa cabangnya, paling kalau tidak salah ada 4. Maksudnya di Jogja. Kalau di kota lain kalau saya lihat di IG-nya itu juga ada di Solo, kemudian di Palembang, di Makassar. Kalau nggak salah ya di Makassar. Kalau di Lombok nggak ada, kalau di Bali nggak ada. Ya, artinya dari situ kan kemudian gimana saya harus menangkap peluang ini kan. Saya berencana bahkan untuk kemudian menyewa sebuah sejenis ruko gitu kan atau warung-warung kecil di Jogja. Tapi rata-rata kan apalagi yang tempatnya strategis itu harganya sangat luar biasa mahal kan. Ya, saya sebagai mahasiswa dengan profesi yang saat itu kan dengan penghasilan seperti itu kan kayaknya hampir mustahil kan. Ya. Sehingga ya sudah saya tidak jadi karena memang terkendala modal kan. Saya sudah komunikasi dengan kawan-kawan bagaimana ini untuk merealisasikan ini membuka cabang saladnya kan. Tapi memang kawan-kawan juga
rata-rata mahasiswa kan, Ya, ya. mereka masih minta orang tua sehingga belum bisa. Alhamdulillah saya punya apa ya, bisa dibilang kawan dekat lah perempuan kan, Mm-mm. ya membuat dia juga sebelumnya pernah buat usaha banyak kan, buat roti kemudian jual beli jilbab dan lain sebagainya. Dia buat salad, Oh, ketika itu itu dia di konsultasi teman di ya, dia Jogja. dia di Lombok Oh, yang calon istri ya. oh, di Ini dulu Lombok. waktu calon istri ini statusnya kan. Oh, ya, ya, ya. Oke, Ya, dia oke. di Lombok, saya di Jogja kan. Ya sudah. Ah, Oh, mantap sekali ini kan. Saya kemudian support full waktu itu kan dengan apa yang saya punya dari Jogja ke sini kan. Apa yang saya support yang pertama, apa ini kita harus buat nama apa kan. Karena memang di pertama-pertama itu kan dia buat sedikit lah, kemudian dia kasih-kasih ke kawan kosnya kan di Mataram. hmm. Rata-rata responnya mereka, oh ini enak sekali nih, enak sekali nih sekali kan. Ya mereka coba jualan, calon istri saya ini kemudian coba jualan yang di sekitarnya kan, oh laris alhamdulillah. Setelah berjalan kan ini tidak mungkin bisa berjalan secara konsisten kemudian kalau kita tidak buat sesuatu yang menarik kan ya. Nah, Ya, yang ya. pertama itu kemudian kita buat namanya kan, apa Oh, ini belum ada namanya nama kira? waktu itu. Belum ada nama itu waktu itu kan, apa Masih namanya ya? coba-coba gitu. Ya, mau pertama kayaknya salad apa namanya? Saya lupa dulu. Berkah lah ya kalau salah, salad Hmm. berkah. Salad Tapi kayaknya berkah. kurang kurang jos gitu kan. Ya, ya. Ya, karena memang semoga ini menjadi jalan rezeki itu rencana awalnya. Amin. Makanya kita cari jalan yang apa nama yang kira-kira yang pas di sini kan. Hmm. Kayaknya yang maha pemberi rezeki secara kontinu, secara konsisten itu apa ya? Ya Ar-Razzaq itu sendiri kan. Ya Masya sudah, gimana kalau kita Allah. kasih nama ini salad Ar-Razzaq. Oh, oke ya. Setelah itu ya sudah, kita sudah punya nama, kemudian saya cukup bisa desain sedikit-sedikit kan. Ya udah saya kemudian buat logonya. Kemudian saya gimana terkait dengan harga, karena memang di rumah kita kan, terutama Kecamatan Pojot ini kan dari berbagai kalangan kan, Ya. ada yang sangat kaya sekali, ada yang maksudnya kemampuan daya belinya kan. Ya udah saya kemudian cluster membagi ini menjadi yang small, maksudnya ukuran saladnya small, Hmm. extra small, small, medium, large sama extra large kan. lima varian harga lah. Yang kemudian Oke. apa namanya, yang dari yang daya belinya paling rendah sama yang paling tinggi saya yakin akan bisa membeli kan. Hmm. Oh, bahkan pertama-tama itu kita juga ada yang harga 2.000. Oh, Karena memang 2000. ya anak-anak SD itu kan Oh iya, kalau sasarannya pagi anak SD. mereka datang saja kan, tapi Ya. mereka uang sakunya nggak cukup kan. Ya Ya. masa kita, maaf nggak ada yang harga 2.000 kan, nggak enak kan. Nah, ya mungkin itu untungnya hampir nggak ada kan, tapi bukan itu yang kita cari waktu itu kan. Hmm. Ya sudah, pas pertama-tama itu ya udah ada yang harga 2.000 untuk anak-anak SD itu. Pagi-pagi sudah ngumpul banyak, itu sebelum corona itu sekitar bulan apa ya, Februari mungkin ya. Ya, Januari Februari. Ya Februari. Harga 2.000 banyak sekali itu pagi-pagi. Tapi kayaknya karena corona kan sekolah libur, mereka jadi nggak ada yang datang lagi kan. Tapi yang laris makan yang harga-harganya yang tinggi-tinggi. Mungkin doa-doa mereka alhamdulillah ada yang berdoa baik kan sehingga terkabul. Ya, ya, ya. Ini kalau salad Ar-Razzaq modalnya dari mana, Bang? Iuran atau seperti apa? Kalau modalnya dulu sekitar 300.000 lah ya. Oh, 300.000. Iya, dari sedikit-sedikit dulu kan. Ya, Dari ya. sedikit-sedikit kemudian kita menunjukkan semangat kan. Istri saya menunjukkan semangat, maksudnya untuk dia semangat membuat kan, kemudian saya semangat sekali untuk promosi kan. Kemudian artinya orang tua akan bantu. Oh, karena waktu itu kan pakai kulkas yang di dapur dulu kan, yang biasa kulkas untuk menyimpan sayur kan. Karena itu nggak efektif kan untuk menyimpan salad, nggak lama jadinya, karena memang daya dinginnya nggak bagus. Ya sudah, kemudian kita dibantu sama orang tua. Ayo udah ini sementara pakai ini dulu. Mau gimana? Mau dibelikan apa mau beli sendiri? Ya sebenarnya dulu mau beli sendiri kan, tapi ya sudah nggak apa-apa. Mungkin karena orang tua melihat semangat kita kan. Ya udah, kemudian kita dibantu dibelikan kulkas jenis showcase itu yang kelihatan dari luar isinya itu. Ya dibelikan itu alhamdulillah. Sekarang masih terpakai kan. Semoga niat baik orang tua waktu itu dibalas oleh Allah ya. Amin.
Selama bangun bisnis Salat Ar-Razik ini pernah ditipu atau bangkrut atau rugi atau gimana, Bang? Kalau rugi menurut saya biasa kan. Ah, Kemudian ditipu juga saya pikir biasa. mm, Ditipu rugi kan karena saya memang sebelum-sebelumnya pernah menjalani bisnis kan. ya. Saya rugi sudah biasa, tapi kita nggak aku cerita kan. Tapi Oh, sudah hari ini seringnya. mungkin ya karena memang rugi mungkin contohnya bagaimana? Rugi kita kan jualannya bukan cuma di Bali kan. Mm, Nama kita itu kalau di rumah itu ada pesaingnya. Ini Salad Bintang namanya. Ini salad yang sudah tua kan, bukan sudah tua, sudah udah lebih lama ya, profesional lebih lah dulu ya, gitu. udah lebih senior kan Salad Bintang. Dia letaknya di Praya kan. Oh, Ini oh. artinya sudah melombok tengah lah, sudah melombok tengah. Artinya semua orang hampir tahu kan kalau kenal salad pasti ini kenal Salad Bintang kan. Kita Hmm, akan berusaha untuk menyaing ini kan. Kita bersaing ya, secara apa ya, secara sehat lah. secara sehat. Nah, kalau dia nama tempat buat salad buahnya itu pabrik Salad Bintang kalau nggak salah. Kalau kita Bali Salad Bintang. Bali Salad Ar-Razak. Nah, selain kita menjual di Bali Salad Ar-Razak, kita juga ada reseller kan. Apalagi pas puasa-puasa kemarin itu sangat banyak sekali reseller kan. Bahkan sampai Mm, belasan itu reseller. Bayangkan sebelasan reseller kan, satu reseller bahkan kalau nyetok itu bisa sampai 300.000 kan. Dengan oh, harga reseller kan. Beda ya, harga ya, reseller dengan harga konsumen langsung kan. Kemudian kita juga ada kios mitra kan. Itu kalau lagi apa namanya ya kalau ada rezeki mungkin alhamdulillah laku dengan baik ya kita mungkin untung kan. Kalau lagi ruginya begini, kita nyetok di misalnya kalau reseller itu biasanya dia bayar dulu kan, ya. kayak nendak lah kalau bahasa saknya. Ayah saya menendak ini berapa totalnya semua, dia langsung bayar kan. Atau kalau nggak bayar semua ya paling kalau sebagian dihitung sebagai hutang kan. Kalau kios mitra karena kita masih pemula kan, Ya, bahkan ini kepercayaannya kan menarik. karena baru kan, kita Hmm, komunikasinya sama kios mitra, gimana kalau saya titip ini kan, ya, dia kios ini punya modal showcase atau kulkas yang kelihatan dari luar itu kan, ya. kita nitip salad, kemudian karena salad ini kan apa ya, kekurangannya kan dia tidak tahan lama kan, dia paling kalau segar itu sekitar 3 hari kan. Dia biasanya pas pertama-pertama respon kios mitra itu bagaimana, begini, nanti kalau kemudian salad ini tidak laku bagaimana, apakah Hmm. saya yang akan rugi? Ya, Ya kan pasti dia dia nggak mau rugi ya ya. pasti dia nggak mau rugi kan. Hmm. Ketika kemudian dia harus bayar duluan kan, ya Ya. sudah kita kemudian mengalah untuk pertama-pertama kan, ya sudah bagaimana Hmm. kalau saya titip di sini 20 misalnya, kalau nggak laku 10 ya sudah saya tarik lagi yang 10 itu saya ganti dengan yang baru, cukup bayar yang 10 itu aja, seperti itu kan. Nah, pertama-pertama mungkin alhamdulillah di kios-kios mitra itu laku kan, laku. Ya. Tapi karena memang pandemi kan saya tidak tahu mungkin masalah terkait dengan daya beli masyarakat atau bagaimana kan. Kadang-kadang banyak juga yang kemudian hari-hari tertentu itu tidak laku semua kan. Hmm. Itu kan Ya, ya, kita ya. yang ya itu kan kita yang kemudian tanggung rugi. Hari ini Hmm. alhamdulillah kalau nggak salah kita punya berapa kios mitra ya, sekitar 6 kios mitra lah. Itu Ya, kios mitra belum reseller ya. tapi reseller untuk hari-hari ini kayaknya sedang berkurang ini, Ya. Bang. Mungkin efek dari COVID ini ya, Menurut saya sangat ngaruh sekali nih. kayaknya. Iya, Berarti sistem penjualannya ada, kalau saya dengar dari cerita abang tadi ada 3 ya. Pertama tadi jualan di sekolahan ya. di Bali, Terus, di Bali biasanya. oh Ya, di rumah ya, di rumah ya. iya di rumah. Oke, Anak, iya, di rumah berarti anak kos, berarti rumahnya dekat dengan sekolah berarti ya. Ya, jadi sistem penjualannya ada 3 ya, di rumah atau di Bali, kemudian dia buka reseller, kemudian ada lagi kerjasama dengan mitra, dan ini sangat menarik untuk kita bincangkan karena ini kalau saya tahunya masih ada di daerah, di desa ya. Jadi belum di kota ya, seperti di Praia. Kalau di Lombok, di Lombok itu kan kotanya di Praia ya. Nah, ini ada ya. di Pujut dan masih di kota dan di kampung, dan ini tentunya di bisnis di kampung sama di kota pasti akan berbeda Berbeda gitu. ya. Dan salah satu yang pasti umum itu
sering utang. Nah, ini kalau di Salat Ar-Razak sering diutang atau gimana manajemennya biar tidak diutang sama masyarakat di sana? Seperti apa? Tes, kayaknya macet tadi Bang. Ya, macet tadi ya. Ya, tapi saya tangkap poin pertanyaannya kan. Terkait utang tadi ya. Ya. Ya, saya pikir ini karena memang Ar-Razak ini kan sedang bergerak menuju Ar-Razak Group kan. Maksudnya apa? Maksudnya calon istri saya ini dulu pernah usaha. Halo? Ya. Jelas suaranya. Istri saya ini dulu pernah usaha pulsa kan. Makanya dia kemudian berhenti karena terkait utang kan. Berapa sih untungnya jual beli pulsa kan? Kalau 5.000 beli ya paling cuman 1.400 atau 1.300 kan. Kalau beli cuman nominal 5.000. Ya dihutangnya 7.000 kan langsung ya waktunya langsung lemah kan. Ya kalau butuh semangat yang kuat kalau ini kan. Ya ini sama dengan ini, salah juga pernah begitu kan, kawan-kawan dekat mungkin hutang dulu. Tapi kita kemudian dihutang kemudian tidak merasa saya harus berhenti nih gara-gara mereka ngutang kemudian laba kita turun. Tidak, kita semangatnya tidak itu kan. Kalau mereka ngutang kemudian mereka lupa kan, kita tidak ingatkan. Ya sudah, mungkin itu cara Allah memaksa kita untuk bersedekah kan. Ya sudah kita ikhlaskan. Ya mau gimana kan, itu juga nggak enak juga kita menagih kan. Tapi sebenarnya tapi kalau banyak ya kita tagih. Kalau cuma 1.000 2.000 kan. 5.000. Ya kalau cuman 10 atau 20 kita masih bisa ya karena memang harga cup itu kan 10.000 biasanya. Ya udah kita nggak apa-apa lah, itu mungkin nanti dilipat gandakan lah. Tapi tidak kemudian membuat semangat kita menjadi down gitu kan. Nggak apa-apa lah, kita harus tetap maju kan, kita harus tetap berkembang. Ini mungkin cara kita diuji kan, siap nggak orang ini dihutang kan. Kalau nanti kalau kita sudah besar kan, kita pasti akan berada di situ kan. Artinya di menghutang yang bisa jadi levelnya lebih tinggi kan, nominalnya lebih besar. Kalau dalam skala kecil kita sudah belum siap kan, bagaimana yang besar kan? Benar. Oke Bang, kalau tantangan membangun bisnis Ar-Razak ini selain di hutang, apalagi Bang? Kalau di kampung itu seperti apa tantangannya? Apa tantangan yang paling besar terutama di Ar-Razak Group ya, di Ar-Razak Group. Oh iya. Ya, karena memang kita akan bergerak di situ kan. Mungkin Salat Ar-Razak ini dia lebih ke branding Ar-Razaknya kan, agar bagaimana kemudian ya di sekitar 10 atau 20 tahun ke depan kita punya Ar-Razak Group yang settle kan, artinya beberapa unit usahanya kan jalan sendiri kan, dengan karyawannya, dengan kemudian sistemnya. Kita punya cita-cita itu kan. Ya sekarang mungkin masih proses yang berdarah-darah kan, artinya akan banyak halangan, akan banyak. Yang paling besar yang menjadi halangan mungkin di permodalan gitu kan. Tapi saya rencana 2021 ini akan membuka kesempatan untuk investor berinvestasi kepada kita kan. Bukan rencananya investor yang jauh-jauh. Buat investasi di tahun 2021. Ya, karena memang kita di awal ini kan membangun kepercayaan kan. Saya yakin paling tidak nanti kita dimulai dari kawan-kawan terdekat kan. Misalnya Ustadz Imron ini ada dana nganggurnya 1 juta 2 juta. Oh ada ini kan, begitu kan. Kalau nanti misal ada 10 orang kan, saya sudah punya kandang ini, makanya nanti ya udah misal 20 juta kan, kita bisa beli bibit sapi yang unggul itu kan, artinya ya biar lebih produktif. Nanti kita akan lakukan pengelolaan secara profesional kan, dengan akuntabel, pencatatan yang baik, kemudian manajemen yang baik kan. Kita akan ikhtiarkan itu agar kemudian kita bisa sama-sama survive dengan para investor yang kemudian kita bersama-sama itu. Oke. Oh iya tadi Bang, kita mau kupas lagi sedikit tentang
eh, bagaimana cara membangun apa namanya tadi salat grup Ar-Razak. Iya. Awalnya seperti apa? Kalau saya lihat kemarin itu ada apa namanya giveaway ya. Nah, seperti Oh iya. mungkin bisa diceritakan juga terkait itu, monggo. Oh iya. Enggak, kalau apa namanya, kalau giveaway itu hanya apa sejenis promosi sederhana lah agar kemudian salat Ar-Razak ini bisa lebih populer kan, lebih populer di kalangan masyarakat, kemudian lebih mendunia lah namanya kan. Selain kemudian nanti juga berdampak kepada Ar-Razak Group kan. Ar-Razak Group ini masih belum, maksudnya secara hukum kan kita belum punya badan usaha kan. Ya nanti mungkin pertama kita akan bentuk dalam bentuk CV kan, tapi ini masih nanti kan. Nantinya mungkin sekitar 5 atau 6 tahun ke depan kan. Tapi sekarang kita beberapa sudah jalan kan. Ya. Oh kayaknya masih macet ini. Lancar Halo? Suaranya Bang? Sudah lancar? Ya, lancar suaranya Bang tadi. Iya. Jadi Ar-Razak Group ini yang sudah jalan ya. Yang pertama itu Salat Ar-Razak. Yang ini yang sudah memulai kan Salat Ar-Razak itu. Kemudian yang kedua ada Ar-Razak Selkom namanya. Seluler. Oh, berarti Ar-Razak, mohon maaf saya potong. Ar-Razak Group ini bukan hanya jualan salat ya? Bukan. Oh, oke. Saya salah. Go, bisa langsung di Iya, Ar-Razak ini yang sudah berjalan maksudnya, tapi ini masih planning ke depan masih baru memulai sebutannya ya. Benar. Tunggu, bisa lanjut. Masih baru memulai. Jadi Ar-Razak Selkom ini melayani apa? Ya seperti seluler yang lain kan. Bisa jual beli pulsa listrik, kemudian bayar tagihan PLN, bayar tagihan PDAM atau tagihan angsuran, kemudian transfer uang dalam jumlah yang terbatas kan, karena kita modalnya masih terbatas, dan lain-lain. Seperti pelayanan di konter-konter itu jual beli paket data tapi tidak banyak, kemudian jual beli aksesoris tapi tidak banyak, jumlahnya tidak banyak. Dan kalau komputernya ini kita juga melayani install ulang laptop, kemudian perbaiki laptop, ganti spare part laptop, kemudian ya pelayanan-pelayanan sederhana lah terkait dengan bagaimana memperbaiki komputer kan, Windows dan lain sebagainya lah, atau software, hardware, tapi yang masih sifatnya sederhana kan. Karena kita masih mulai, itu yang Ar-Razak Selkom. Kemudian Ar-Razak Farm ini juga, ini sifatnya, ini juga bisa dibilang belum mulai, tapi kita sudah. Iya, bagus ya, ini untuk rencana nanti, ke depan. Iya, ini produknya nanti yang pertama ini sebelum kita mulai nanti jual beli sapi, jual beli kambing kan, kita jual beli ayam bangkok kan, jual beli ayam bangkok. Ya tadi pagi saya mungkin ke Kui juga ini di dekat rumahnya Imron, mungkin bisa jadi di rumahnya sama siapa namanya ya? Sama Kandung. Lupa saya namanya. Bukan. Survei dekat rumahnya Muhammadun itu, dekat rumahnya itu. Ya itu Kandung namanya kalau nggak salah. Yang saudagar jual punya minimarket gitu ya. Saya lupa namanya itu. Tadi saya ambil itu apa namanya? Pejantan ayam bangkok itu. Oh. Ya. Ini tapi ini baru mulai. Saya punya ayam bangkok ini sekitar 20-an lah kayaknya. Tapi saya sedang berusaha agar ada uang, kemudian saya beli indukan, ada uang beli indukan saya orang. Itu mau dijadikan apa namanya sebagai salah satu bidang dari Ar-Razak Group ya? Iya. Namanya Ar-Razak Farm namanya. Iya, Ar-Razak Farm. Tapi produknya apa? Produknya cuma nanti menjual bibit ayam bangkok, kemudian menjual indukan ayam bangkok, menjual kemudian anak ayam bangkok yang sudah beranjak menuju dewasa, menara namanya kalau di Lombok ya. Ya, bahasa Indonesianya. Saya terus terang itu pengen. Nanti kalau balik dari sini, saya pengen itu beli bibitnya itu, rencananya. Ya. Paling harus atau 100 dulu nanti nyoba.
Pengen gitu. Nyoba ya, nyoba. Ya, ini baru mulai kan, tapi ini rencana untuk Arazak Farm ini bisa jadi lebih besar kan. Doakan aja sukses. Ini tahapnya baru mulai. Ya mudah-mudahan ini targetnya untuk bisa lebih besar ini sekitar 5 atau 6 tahun. Mudah-mudahan ini tetap berjalan kan. Itu Arazak Amin. Farm. Yang lain juga kita ada Arazak buah kan. Arazak buah ini juga masih sangat sederhana kan. Kita karena memang salad Arazak kan butuh buah sebagai bahannya kan. Ya. Makanya kemudian kita beli buah. Kalau beli dalam jumlah satuan kan harganya tinggi kan. Ya benar. Makanya kita beli dalam jumlah banyak. Ya. Dalam jumlah banyak kan nanti kalau tidak terpakai dalam waktu dekat bisa rusak kan. Makanya kemudian kita jual aja. Misal kita beli banyak kemudian kita jual bagian. Kita pakai sebagian sebagai salad kan. Kalau ada yang tidak laku kita pakai sebagai salad. Begitu prinsipnya. Ya. Ini sangat kecil maksudnya sangat kecil terkait dengan omsetnya, tapi ini kan masih proses mulai. Iya. Kalau tidak laku ya kita pakai, kalau laku alhamdulillah. Begitu kemudian kalau habis beli lagi. Tidak dalam jumlah besar kan, promosinya juga tidak sebesar salad Arazak kan, karena memang jumlahnya terbatas. Bagaimana nanti kalau misal yang minta banyak kita nggak ready stock kan? Menurut saya itu nanti bermasalah di ke depan kan. Orang-orang nanti bermindset ya ini nanti orang-orang ini kalau kita butuh malah di situ nggak ada kan. Saya khawatir nanti pelanggan malah bermindset begitu dengan kita kan. Yang lain mungkin kita juga jual kayak cup salad kan, sama prinsipnya kayak tadi itu. Kalau beli sedikit kan mahal, kita beli banyak kemudian kita jual, karena memang di sekitar kita juga banyak yang jual salad kan. Atau dia juga mau buat kue ya silahkan pakai cup itu kan. Ya kita juga jual, tapi promosinya juga tidak tidak sebesar promosi salad buah kan, karena memang ini jumlahnya sedikit. Oke, teman-teman sekalian, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari apa yang disampaikan tadi, karena tentunya kita tidak hanya belajar dari keberhasilan seseorang, tapi dari proses bagaimana cerita kemudian ataupun histori dari perjalanan untuk menuju kesuksesan. Itu penting untuk kita belajar bagaimana membangun bisnis dari nol, kemudian bagaimana prosesnya, apalagi kalau teman-teman ingin berbisnis di kampung, tentunya akan berbeda dengan berbisnis di kota. Nah, ke depan kira-kira rencana atau impian dari Bang Masun seperti apa, Bang? Karena memang rencana terbesar saya rencana mudah-mudahan bisnis saya lancar kan, settle, artinya kita tidak perlu tenaga banyak, tidak perlu pikiran banyak, tapi bisnis kita bisa menghasilkan banyak. Itu yang kita inginkan. Ya kayak saya mungkin ingin menjalankan fungsi manajemen itu sendiri kan. Manajemen kan tugasnya bagaimana kemudian menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan orang lain kan. Seni menyelesaikan masalah menggunakan orang lain. Ya nanti mungkin mudah-mudahan salad Arazak bisa seperti itu kan. Kita bisa sebagai sekarang mungkin kita bisa kerja keras, ke depan mungkin kita bisa mempekerjakan orang. Harapannya begitu. Setelah kemudian itu sukses ya, karena memang dulunya saya belum kasih tahu ya. Dulunya mungkin salad Arazak ini bisa dibilang sosiopreneur gitu ya. Ya, karena memang maksudnya itu. Kenapa dibilang begitu? Karena memang dulu untung laba kita itu diberikan kepada untuk membangun TPQ yang masih baru berdiri kan. Namanya kan TPQ Baitul Hikmah dulu kan. Alhamdulillah TPQ itu sampai sekarang tetap konsisten berdiri kan. Kita tetap bukan kita ya. Kalau sekarang mungkin masih sisa iuran donatur dulu ya untuk menggaji guru ngaji. Itu tiap bulan kita laksanakan itu. Tapi pertama-pertama dulu mungkin modal awalnya dari salad Arazak kan, untuk membeli peralatan sedikit, kemudian membeli perbaiki fasilitas, kemudian gaji guru ngaji. Ya kalau alhamdulillah sekarang mungkin salad Arazak tidak banyak terlibat di situ juga, TPQ-nya tetap jalan kan, alhamdulillah. Tapi kita tetap jadi guru ngaji, kita bagi jadwal. Oke. Ini Bang, sekarang kan Bang Masun S2 gitu.
tidak kepikiran mau jadi dosen atau memang mau fokus berbisnis, Bang? Kalau itu sebenarnya nanti kalau ada peluang jadi dosen ya kita daftar kan, kita ikhtiar. Sama seperti kemarin ada buka lowongan CPNS, saya daftar, saya ikhtiar kan. Tidak lolos ya sudah, kita tetap kemudian tidak membuat kita down, tidak membuat kita kemudian patah semangat kan, tidak. Kita melakukan apa yang kemudian kita bisa kan. Ya nanti kalau ada pembukaan lowongan dosen untuk UIN Mataram misalnya, sudah saya daftar. Dengan ikhtiar maksimal, tidak lolos ya sudah, kalau lolos ya sudah, kita jadi dosen, jadi pengusaha juga masih bisa kan. Dosen untuk menyalur istilahnya untuk kemudian ilmu itu tidak pergi kan, kita bagi-bagi ilmu kan. Ya dunia usaha kita untuk belajar. Oke. Berarti rencana ke depan beliau ingin kalau ada peluang jadi dosen, pengen jadi dosen dan kemudian juga menjalankan usahanya ya, Bang? Siap. Oke. Gini, Bang, pesan-pesan untuk yang masih muda nih, yang kemudian bingung atau kemudian orang-orang yang ada di kampung saat ini yang pengen bisnis tapi masih takut atau belum berani lah begitu. Itu mungkin Bang Masun punya pesan-pesan bisa disampaikan, Bang. Oh ya, untuk kaum-kaum muda atau kaum-kaum yang mungkin belum jelas arahnya kemana, hari ini waktunya tentukan ya. Hari ini kemudian kita harus punya rencana ke depan, meraih mimpi-mimpi kita bersama kan. Mimpi-mimpi saya, mimpi-mimpi yang kemudian kita pernah ucapkan atau kita pernah dambakan ya. Misal pengen jadi pengusaha atau pengen jadi dosen atau pengen jadi yang lain, ya sudah mulai sekarang kita harus kemudian bergerak untuk menyiapkan itu. Kalau pengen jadi pengusaha, saya masih muda, saya masih belum punya modal misalnya kan. Jangan seperti itu kan. Makelar itu tidak punya modal kan. Coba lihat kemudian penjual-penjual all shop atau sejenis online shop ini yang di media sosial itu. Media sosial itu kan mereka juga sepertinya tidak punya modal kan. Mereka cuma ya udah apa namanya, dia belum punya barangnya tapi dia sudah bisa menjual kan. Dia tinggal memesan, kemudian kalau sudah dibayar baru kemudian dikasih yang punya kan. Yang punya itu tidak langsung miliki ketika sudah membayar kan. Kan begitu juga bisa kan. Makelar juga kalau jual rumah juga bisa. Mereka juga bisa untung sekali closing itu bisa sampai puluhan juta kan. Oh saya mau jual rumah ini, misalnya dia jualin rumah orang lain. Artinya apa? Artinya tanpa modal kita bisa melakukan banyak hal kan, dengan teknologi yang menurut saya sangat membantu sekali dengan era saat ini kan. Nggak ada alasan lagi untuk kemudian saya nggak ada modal, saya nggak punya apa gitu, nggak ada alasan lagi untuk begitu kan. Tetap semangat, tetap optimis kan, raih cita-cita yang kemudian kita pernah dambakan, yang orang tua mungkin impikan, yang pengen jadi PNS ya persiapan lah. Apa yang harus dipersiapkan jadi PNS? Yang pengen jadi pengusaha dari sekarang jadi berusaha kan, berusaha untuk menggapai mimpi menjadi pengusaha kan. Apa mungkin yang paling pertama ya dari karakter diri lah, jujur, kemudian tetap melayani konsumen dengan sepenuh hati misalnya. Itu karakter yang kemudian akan membawa kita menjadi pengusaha besar di masa mendatang. Oke. Ada lagi, Bang? Cukup? Cukup mungkin ya. Oke. Terima kasih banyak, Bang. Dan ini yang terakhir, barangkali dari penyampaian Bang Masun tadi ada yang kemudian tertarik untuk bergabung dengan Ar-Razak Group. Ada yang kemudian ingin investasi atau kemudian ingin jadi reseller atau ingin jadi penjual dari saladnya tadi. Mungkin kalau mau gabung seperti apa? Mungkin bisa disampaikan, Bang. Oh iya, insya Allah untuk kalau salad buah Razak kita membuka kesempatan selebar-lebarnya. Kalau misal ada rekan-rekan yang tertarik atau ingin bergabung menjadi reseller ya, silahkan mungkin bisa simpan atau kontak saya, bisa SMS, telepon atau WA 081 907 561 325. Diulang sekali lagi, Bang. Nomor 081 907 ya 561 325. Okay. Kalau misal tertarik menjadi reseller atau punya kios kemudian kulkasnya banyak kosong, bisa menjadi kios mitra Salad Ar-Razak ya. Kemudian untuk yang nanti siapa tahu
tertarik bergabung dengan kita Araza Group ya, insya Allah 2021 awal atau bisa jadi Maret lah mungkin paling lama ya, 2021 awal sampai Maret kita akan buka kesempatan investasi bagi investor-investor pemula. Kita insya Allah akan bekerja secara terbuka, bekerja secara akuntabel kan, dan pengelolaan manajemen yang penuh dengan ikhtiar kan. Insya Allah akan seperti itu. Mudah-mudahan nanti ini tempat belajar kita bersama kan. Saya punya fasilitas atau maksudnya punya kandang kok dengan tinggal kita beli kemudian isinya ya. Bisa jadi nanti sapi yang unggulan itu ya, maksudnya yang dalam setahun itu kita bisa untung bahkan sampai 10-15 juta kan. Itu kan kalau 3 kan lumayan juga kan. Iya, lumayan. Saya juga punya kandang bebek ini bisa sampai, saya belum isi ini, bisa sampai 750 ekor ini. Tapi saya belum siap ini karena memang saya masih nesis dan lain sebagainya. Saya khawatir nanti saya malah lupa fokus yang lain kan. Artinya saya sudah bilang di awal, saya hari ini posisinya tidak fokus di satu tempat kan. Saya fokus di kuliah saya dan saya juga fokus di bisnis kan. Insya Allah nanti model investasinya kita, karena memang saya jurusannya ekonomi syariah, kita akan atur bagaimana kemudian agar tidak melanggar aturan-aturan syariah kan. Bisa jadi nanti modelnya adalah murabahah atau musyarakah kan. Oke Bang, terima kasih atas penyampaian bincang-bincang santai, penyampaian materinya pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Banyak sekali yang bisa kita pelajari, dari kemudian bagaimana kita membangun bisnis di kampung, dan juga bagaimana kita bisa menjalani bisnis yang sedang kuliah tapi juga bisa berbisnis begitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang Masun. Dan ya, itu saja teman-teman sekalian, dan jika ada yang tertarik untuk bergabung dengan Araza Group nanti bisa menghubungi Bang Mahsun. Pada malam hari ini kita cukupkan dulu bincang santainya dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.